Tuhan, Shalom Ibu Bapak, saya kasih dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Pendeta Yusuf Mas Seri. Kemarin sempat keliru karena pesanan ya kita Pak ya. Iya, saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, kasih yang sempurna, dan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan menikmati anugerah Tuhan yang limpahkan dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna segenap hati kami dan membawa seluruh kehidupan kami dan memberikan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Efesus pasal 1
ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu. Beliau adalah Pastor Yusuf Naseri dari dari CKI apa Pak? Dasyat Presgat dari daerah Gerobokan Purwodadi. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sungguh berbahagia pagi ini kita ada di tempat ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau mengingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang tiada batasnya. Belum pernah
Engkau Allah yang sungguh maha besar, maha mulia, maha dahsyat. Tapi Engkau mau mengasihi kami dengan keberadaan kami seperti ini Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh membuat hati kami bersyukur dan kami kagum akan Engkau. Kami ini siapa Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami tanpa syarat. Dan itu cukup untuk membuat kami bersyukur, berserah, dan menetapkan hati untuk mengiring Engkau dengan setia Tuhan. Karena apa yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa besar itu. Kami ini bukan apa-apa, tapi Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami mau untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau dekat-dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami, tolong kami semua, supaya kami dapat bersama-sama ada di tempat ini menyenangkan hati-Mu, menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Allah sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita tetap berdiri. Kasih setia menyata bagiku. Kita semua diberkati ya. Berkat itu tidak hanya sekedar keuangan, tapi kesehatan, sukacita, anak-anak yang baik, itu berkat dari Tuhan. Kasih setiamu bagiku, lipat kebajikan dan bagiku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, hanya kasih Tuhan saja yang memampukan kita untuk dapat mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita melihat kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, maka kita mampu untuk bisa mengasihi diri kita sendiri. Orang yang bisa mengasihi dirinya sendiri akan menjaga dirinya dengan baik. Orang yang mengasihi dirinya sendiri akan mampu untuk mengasihi orang lain dengan baik. Biarlah kasih dari surga memenuhi hati kita semua. Sehingga kita dimampukan untuk dapat mengasihi setiap orang. Meskipun orang itu pernah membuat begitu banyak kesulitan dalam hidup kita, kita dapat memberikan kasih kita. Karena kasih dari surga itulah yang akan dapat memampukan kita untuk mengasihi. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi yang diberkati Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama meninggikan, menyembah Engkau, itu semuanya karena anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, setiap benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan tertanam di dalam hati kami. Amin. Dan boleh menghasilkan buah. Dan buah itu akan boleh bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berkata Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kurang mantap, harusnya luar biasa. Amin. Kenapa kita harus begitu? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Masih kurang mantap. Ya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ini adalah ciri-ciri anak Tuhan. Amin. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Yediman Krismanto. Yang jelas saya tidak akan lupa panggil nama ya. Kemarin Pak Yer ngasih info, ngasih gambar itu, ternyata saya lihat Bapak Pendeta Yusuf Sunari. Ini kapan ini Pak Yer baca saya ya. Tapi luar biasa. Itu bukti kasih Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan kita percaya kalau kita lihat akhir-akhir ini, bahkan hampir setahun ya, semua harus dibatasi. Jarak kita dalam kita berkumpul, soal waktu, semua harus dibatasi. Tetapi kita percaya ada pribadi yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini kita terbatas oleh jarak, waktu, dalam pertemuan dibatasi, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas. Siapa namanya? Loh, jawabnya kok cuma 1-2 aja. Siapa namanya pribadi itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Oleh sebab itu kita harus yang namanya hidup connect dengan Tuhan. Amin. Connect with God. Harus connect dengan Tuhan. Kalau enggak, makanya hidup kita ini akan loyo. Dan saya dikasih tema pada pagi hari ini di Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16. Bisa ditampilkan layarnya mungkin? Nggak bisa. Mari kita akan lihat Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hukum kasih karunia. Katakan hukum kasih karunia. Amin. Haleluya. Sudahkah ketemu? Belum, Pak. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum katakan aman. Aman? Sudah ketemu? Aman berarti belum? Haleluya. Puji Tuhan. Kita tunggu. Sudah? Sudah ketemu? Amin apa aman? Amin ya? Oke. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Halo? Ayo.
bersama-sama dong. 3, 2, 1. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kalau kita melihat di sini Rasul Paulus, dia sangat, yaitu mengidolakan, bahkan saya yakin dan percaya Rasul Paulus ini sangat mengerti kehidupan daripada seorang Abraham. Kalau kita melihat di sini Abraham dikatakan bapak orang percaya. Bahkan kita melihat Abraham ini, kita bisa melihat tindakan-tindakan imannya itu sangat dasar dan luar biasa. Tindakan-tindakan imannya ini sangat teruji. Makanya di sini dikatakan kita semua adalah keturunan daripada Abraham. Makanya kalau kita berbicara tentang hukum kasih karunia, itu dasar dan luar biasa. Kalau dulu dalam perjanjian lama ada yang namanya hukum Taurat. Kalau berbuat dosa harus mempersembahkan menyembelih, yaitu hewan, darahnya dikorbankan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita boleh menikmati yang namanya hukum kasih karunia. Ini sangat dasar dan luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kalau saya boleh berdiri di tempat ini, ada di depan Bapak Ibu Saudara, ini juga merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Karena saya ini latar belakangnya adalah dari Muslim. Saya adalah dulu itu tukang yang namanya khotib, tukang azan, juga tukang imami di musola. Lalu Bapak Ibu bertanya, kok bisa sekarang percaya Tuhan? Saya dulu masuk ponpes, pondok pesantren. Selama beberapa bulan, akhirnya saya nggak tahan, saya kepengen keluar. Saya kepengen sekolah di swasta. Di situ adalah Katolik. Saya masuk di situ. Orang tua saya tidak izinkan. Kamu harus meneruskan, yaitu perjuangan daripada kakek nenekmu. Kan dia adalah Muslim tulen. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Pada waktu itu, kurang lebih kira-kira tahun 94-95, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Thomas Budi Mustanto. Dia buka perintisan di sana. Pada waktu mau buka perintisan lurah, kami pun juga tidak terima kalau di tempat kami didirikan gereja. Akhirnya singkat cerita, pada waktu gereja itu sudah didirikan, bahkan besoknya mau dibuat untuk Natalan, kami pun juga tidak terima. Gimana caranya supaya gereja ini tidak berdiri di situ? Akhirnya saya ini jadi yang namanya penyelundup. Ya, jadi saya ikut dekor di dalam gereja itu. Pada waktu mau malam Natal, ya ada istri ini. Pada waktu mau dekor, kami terus ada di situ. Dan saya kepengen ada di situ, bahkan saya tidur di situ. Gereja waktu itu masih pagarnya itu gede. You know gede? You know gede? Gede itu dari gampang terbakar. Kira-kira jam 2 atau 3, teman-teman saya ini tidak ngerti kalau saya ada di dalam gereja. Mereka sudah membawa minyak tanah untuk bakar gereja itu. Jadi sudah dikasih minyak. Tapi kebetulan pada waktu itu malamnya hujan. Tapi akhirnya gereja itu terbakar.
tapi tidak terbakar semua. Pada waktu dibakar itu, saya tidur di situ. Ada Pak Onisimus Mariano, mungkin dulu pernah bapak di sini. Itu kami tidur di situ berdua. Ketika terbakar, saya merasakan hawa panas. Saya pikir ini apakah mimpi? Saya bangun, saya pukul kaki saya, sakit, berarti ini terbakar sungguh. Akhirnya saya bangunkan Pak Mariono ini, sudah dia dibangunkan. Pak Mariono ini terkenal dengan yang namanya borok, ya, tipu, borok. Akhirnya betul-betul terbakar. Tapi yang luar biasa, di situ ada sapi tank yang belum dipakai, dan pada waktu malam itu hujan dan ada air. Kami nyirami. Akhirnya Pak padam. Dari situ, mulai dari situ, saya terus kepengen yang namanya, kepengen cari itu. Singkat cerita, saya harus menyelidiki firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Lama-kelamaan saya datang ke gereja. Orang tua ngerti kalau saya ke gereja. Dan singkat cerita, saya ikut katekisasi. Orang tua tanya, hari Minggu mau kemana? Saya tuh bawa sepeda, Pak. Bawa sepeda, bawa Alkitab, saya bungkus kertas koran. Ya. Ditanya, mau apa hari Minggu? Keluar. Saya mau les. Les apa? Les bahasa Inggris. Wah. Wong desa kemana? Les bahasa Inggris. Ternyata saya ikut katekisasi. Akhirnya ketahuan kalau anaknya mau jadi orang Kristen. Akhirnya disidang. Disidang, keluarga datang semua. Jadi kakak daripada ibu saya yang kiai itu, haji itu datang, dan tetangga juga datang semua. Di situ saya disidang. Pada waktu disidang itu, Pak Desa itu ngomong begini. Nomor 1 siapa? Nomor 1, dia ngomong Tuhan Yesus atau orang tuamu. Saya diam aja. Tapi pada waktu itu bertanya begini. Dia tanya begini. Presiden kita siapa namanya? Itu pertanyaan anak TK. Saya katakan, ya Pak Harto. Pak Harto agamanya apa? Islam. Kalau Pak Harto agamanya Islam, pemimpin kita agamanya Islam, kamu harus Islam. Terus pertanyaan yang kedua itu, nomor 1 siapa? Tuhan Yesus itu atau orang tuamu? Dan pada waktu ditanya gitu, orang tua saya ada di samping saya, rambut saya masih gondrong, dan kepala saya dipegang. Kalau saya jawabnya Yesus, pasti dipukul. Tapi begitu ditanya sekali lagi, nomor 1 siapa? Tuhan Yesus atau orang tuamu? Saya ngomong Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ketika saya jawab Tuhan Yesus, tangan bapak saya ini bisa ngewel gini, kayak orang stroke. Artinya apa? Barang siapa mengakui aku, tidak malu mengakui aku di depan orang banyak, aku juga tidak malu mengakui aku. Berarti nama Tuhan dasar dan luar biasa. Tidak ada tepuk tangan. Nama Tuhan dasar dan luar biasa. Akhirnya jalan satu-satunya, orang tua saya, Pak Desa saya mau begini, kalau itu keputusanmu, kamu harus keluar dari rumah. Ingat, kamu tidak akan dapat warisan 1%. Tapi saya katakan tidak apa. Akhirnya saya diusir pergi. Diusir pergi, akhirnya saya ke Semarang. Saya dididik firman Tuhan, dan kita menikah. Menikah pun orang tua tidak datang. Tapi kita luar biasa. Tuhan tidak pernah yang namanya tinggal di dia. Makanya kalau kita hidup di dalam hukum kasih karunia, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua jadi orang yang hidup dalam kasih karunia. Apa yang dialami Abraham. Makanya kita harus bisa yang namanya dalam kehidupan kita sehari-hari harus bisa bahasa surga. Bahasa surga itu apa? Makanya kalau orang itu hidup dalam kasih karunia, hukum kasih karunia, itu harus bisa bahasa surga. Bukankah kita melihat di dalam doa Bapa kami, itu ada yang mengatakan,
di bumi, halo? Di bumi seperti di surga. Walaupun kita ini ada di bumi ini, tetapi gaya hidup kita harus gaya hidup kerajaan surga. Tengok kanan kiri. Walaupun kita ada di bumi, tapi gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan surga. Walaupun kita Amin. di bumi, kayak hidup kita di surga. Oleh sebab itu kita harus bisa bahasa surga. Amin. Mari kita akan belajar bersama-sama. Lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Jadi orang yang tinggal di dalam hukum kasih karunia harus bisa bahasa surga. Wahyu pasal yang ke-19. Oke. Sudah ketemu? Sudah ya? Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca ayat pertama. Baca dengan kencang ya. Haleluya. 3, 2, 1. Belum ketemu? Haleluya. Aman terus ini. Ayat 19. Oh bukan, ayat 1. 19 ayat 1. Oke? 3, 2, 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di mana? Katanya apa? Amin. Jadi orang yang hidup dalam hukum kasih karunia itu harus bisa bahasa surga. Yang pertama apa bahasa surga? Haleluya. Saya ajak ngaji ya Bapak Ibu. Betul ya? Karena saya dulu ngaji terus merasa gak apa, saya apa di apa itu di waktu itu disuruh istilahnya praktek itu saya ngaji terus. Dan pagi hari ini Bapak Ibu saya ajak ngaji rohani. Amin. Siap? Siap. Tengok kanan kiri. Pagi hari ini aku mau ngaji. Tengok kanan kiri. Sudahkah tengok kita? Pagi hari ini aku mau ngaji. Yang pertama bahasa surga. Yang pertama bahasa surga. Tapi masih kurang mantap ya. Dan suara surga kok begini kurang mantap. Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Coba saya tes yang sini ya. Yang pertama bahasa surga. Kurang mantap. Ngomong haleluya harus kencang. Amin. Yang pertama bahasa surga. Oke, lumayan. Haleluya. Sekarang sini. Oh, sini mesti menang ini. Ya, ini banyak banget. Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Tapi kok kurang mantap juga, ya? Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang hidup dalam hukum kasih karunia itu harus bisa bahasa surga. Dikatakan di situ sangat jelas dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya apa? Haleluya. Ternyata haleluya itu adalah bahasa surga. Amin. Orang duit-duit jangan ngomong. Haleluya. Tenane. Belum punya jodoh juga. Tenane. Betul ya? Ini bahasa surga, haleluya. Ini ada kuasa yang sangat dasar. Karena ini bahasa bukan bahasa dari dunia. Ini dari surga sendiri. Haleluya. Makanya kalau kita nyanyi haleluya, itu ada kuasa yang dasar. Karena itu adalah bahasa surga. Amin. Sebentar saya katakan. Urung duit-duit, iya ngomong haleluya. Belum punya
punya jodoh ya ngomong. Haleluya. Yang sudah punya jodoh ya jangan ngomong haleluya. Yang belum punya jodoh, saya ngomong yang belum punya jodoh. Betul ya? Saya ngomong apa? Yang belum punya jodoh harus ngomong. Harus Alhamdulillah. alhamdulillah. Puji itu Puji Tuhan. harus ngomong haleluya. Karena kata haleluya ini pada waktu saya pelayanan di desa awal-awal, saya tuh sering disindir, saya sering diledeki teman-teman. Kalau saya datang ke rumah, datang ke gereja, di perjalanan itu kalau ada teman, oh Pak haleluya datang. Tapi saya tidak marah. Puji Tuhan, terima kasih. Dia ngomong haleluya. Luar biasa. Makanya bahasa surga haleluya harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan kalah dengan saudara-saudara sepupu kita. Mau naik bis, ngomongnya apa dia? Loh. Pernah nggak Bapak Ibu pada waktu dulu mungkin ya, saya ini belum ada mobil, sering kan kita sering naik bis, betul Pak ya? Kalau kita bersama-sama dengan saudara sepupu, begitu dia naik bis, itu ngomongnya apa? Pintar. Ngomongnya apa? Bismillah. Masa kita kalah, kita nggak berani ngomong haleluya. Amin. Naik bis kita harus ngomong Haleluya. naik mobil harus ngomong Haleluya. keluar rumah kita harus ngomong Haleluya. dompetnya menipis kita ngomong. Haleluya. Saya yakin dan percaya banyak orang tidak memiliki seperti itu. Makanya saya bisa menikmati kasih karunia yang sangat dasar dan luar biasa. Jadi bahasa surga yang pertama adalah apa? Haleluya. Loh, ngomong haleluya kok kalah lagi. Ya. Bahasa surga apa? Haleluya. Bahasa surga apa? Haleluya. Ini harus diajak ngaji lagi nih biar apa ini. Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Ada suara balas tadi siapa ya? Ngomong haleluya itu kenceng ya. Coba kenceng nanti hadirat Tuhan turun dan saya kira percaya tingkat-tingkat lain dibukakan untuk kita, untuk gereja di tempat ini. Amin. RBC akan maju. Tidak di tempat ini akan punya tempat sendiri. Amin. Harus ngomong apa? Haleluya. Haleluya, pasti akan terjadi. Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Yang kencang yuk. Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Ini harus dites Pak Gembalanya dulu sendiri. Oke Pak Yan ya, siapa ya? Ya. Oke, coba Pak Yan. Yang pertama bahasa surga. Haleluya. Wah ini cengkoknya sudah cengkok dan haleluya. Apakah dulu dari grup Kenaro Pak? Ada. Itu saya punya teman Pak Beton ya, Pak Beton. Itu dari grup Kenaro, kalau dia video-video itu lagu-lagu Bapak kami itu dibuat dangdut, luar biasa. Dan Pak Yeremia berpotensi untuk nantinya bisa mengeluarkan album dangdut rohani. Siap teman-teman? Amin. Siap. Ya. Jadi pentingnya kita harus bisa bahasa surga. Bahasa surga yang pertama sangat jelas, yaitu apa? Haleluya. Yang kedua kita melihat di 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Oke? Iya.
1 Korintus pasal yang ke-14. Lihat ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Jadi orang yang tinggal di dalam hukum kasih karunia harus bisa berbahasa roh. Yang kedua bahasa surga itu adalah apa? Halo? Bahasa roh. Luar biasa ya. Haleluya. Tapi luar biasa. Haleluya. Yang diingat cuma haleluya terus ini Bapak ya. Haleluya. Bahasa roh yang kedua, bahasa surga yang kedua adalah apa? Bahasa roh. Apa? Yang kenceng dong. Bahasa roh. Ngomong. Bahasa. Yang kedua bahasa surga. Bahasa roh. Bong itu Pak Gem itu loh. Ya cengkoknya sudah luar biasa. Yuk ditiru. Amin. Yang kedua bahasa surga. Bahasa roh. Amin. Jadi orang yang tinggal dalam hukum kasih karunia itu harus bisa berbahasa surga. Yang kedua di sini dikatakan bahasa surga yang kedua adalah bahasa. Dulu pada waktu saya di Semarang, ya awal-awal itu, ya ketika ada petopet baru, yang kenal Tuhan baru lahir, itu biasanya dicari, ya biasanya di gereja-gereja besar itu, kalau ada petopet baru, wah kesempatan ini. Dia ngomongnya apa? Kalau engkau kepengen bisa bahasa roh, ayo kursus dengan aku. Dengan total tarif sekian-sekian. Yang namanya bahasa roh itu tidak bisa yang namanya diajarkan, dikursuskan. Bahasa roh itu harus minta kepada Tuhan sendiri. Dan kita percaya bahasa roh itu sangat dasar dan luar biasa. Kalau kita melihat di sini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada apa? Manusia, tetapi kepada Allah. Makanya kita harus belajar yang namanya bahasa. Saya masih ingat istri itu waktu pergi ke Johar. Ya, pergi ke Johar biasanya ibu-ibu kalau lihat bandul, lihat apa yang penjualnya ngomong 10.003 itu biasanya yang terpancing siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Halo? Begitu penjualnya itu ngomong 10.003 istri saya ini datang milih-milih 10.003 dapat anduk besar ya, terus dapat macam-macam yang lain. Kok murah amat? Waktu istri saya itu lihat-lihat anduk itu macam-macam itu, terus diajak salaman sama penjualnya. Begitu diajak salaman begini, langsung lihat mata daripada penjualnya itu bisa dari hitam jadi putih. Karena apa? Dia pakai yang namanya guna. Tapi saya bersyukur istri bisa bahasa. Begitu lihat penjualnya itu langsung matanya putih, akhirnya istri saya berbahasa roh. Akhirnya dilepas. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita harus bisa yang namanya bahasa. Kita anak-anak Tuhan harus bisa bahasa. Jangan bangun tidur ke kamar mandi, harus bangunkan suami, antarkan Pak ke kamar mandi. Jangan, kita ada roh yang luar biasa. Kita ada roh kudus. Kita harus bisa bahasa. Pada suatu kali kami ada di desa sana, ada teman hamba Tuhan
itu ada jemaat, itu jemaat GKJ kalau tidak salah, itu kerasukan setan. Kira-kira orang Kristen itu bisa kerasukan setan nggak? Bisa. Akhirnya hamba Tuhan ini datang kepada saya supaya suruh doakan. Akhirnya saya ke sana. Ternyata di sana sudah ada orang banyak, orang-orang kampung sudah kumpul di sana. Dan saya melihat pohon asem besar itu di depan rumahnya, ditebang. Saya tanya, kenapa ditebang ini pohonnya? Karena setannya ada di sini. Apakah pohonnya setelah ditebang setannya pergi? Ternyata tidak pergi juga. Ya? Akhirnya ibu yang kerasukan setan itu, ya, kita datang ke sana, kita doa. 1 minggu atau 2 minggu, tidak mati. Kira-kira baunya bisa bayangkan sendiri. Tapi yang luar biasanya, istri saya ini ya sudah memiliki kasih yang luar biasa. Didatangi, dipangku kayak mangku bayi. Tapi dia tidak merasakan bau kecut, bau macam-macam enggak. Karena apa? Ada Yesus. Akhirnya kita doakan. Kita doakan dalam nama Yesus. Setan. Tidak usah harus kita gembor-gembor. Tidak usah kita harus bentak-bentak. Ternyata kalau kita hidup dalam kebenaran, saya kira percaya. Setan orang itu ya, demi orang tulen, lalu pada lumah, amar kabar percaya. Setannya apa? Setannya. Dan setelah setannya pergi itu, dia bisa nangis. Dia kembali bisa menyusui anak. Makanya kita harus hidup dalam